Orang dulu, nenek moyang kita, kalau ada orang yang meninggal, tidak mau pergi ke kebun, tidak mau pergi ke sawah, bahkan rela menunda perjalanannya untuk menghormati dan menghargai sebagai tanda perhatiannya, tanda sayangnya, tanda cintanya kepada saudaranya sesama muslim. Iya, bahkan tidak mau mandi. Tiap-tiap Allah minta dibantu kecilin tomate, selesai dikuburkan baru mandi. Mengapa itu? Itu sebetulnya dalam persepsi kita itu karena saking fokusnya, saking perhatiannya, saking pedulinya. Iya. Ini di antara adab. Bahkan وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. tahu-tahu dipakalah diriku sirasana selangku yang ngasih hadir. Kuna cerita kematian ikawa. Kematian itu sebenarnya hanyalah perpindahan alam dari alam dunia menuju alam barzah. Bukankah dalam keyakinan akidah Islam telah ditetapkan bahwa 5 alam pasti lalinaloi, 5 alam yang akan kita lewati. Yang pertama ada namanya alam arwah atau alam nyawa. Waktu kita berada di alam roh atau alam nyawa ini, tandret tubuh kasarata, masih tubuh halus yang disebut dengan roh atau nyawa. Kemudian kita masuk di alam yang kedua yang disebut dengan alam rahim, ribatanna anronta, kurang lebih 8 bulan kawa dalam alam rahim. Kita berada dalam alam kandungan. Setelah itu Allah izinkan kita lahir ke alam yang ketiga yang disebut dengan alam dunia atau alam syahadah. Dan banyak orang yang tidak diizinkan masuk ke alam yang ketiga. Mungkin karena baru 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan di dalam perut sudah keluar, sementara belum ada roh, belum ada nyawanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita sehingga kita termasuk di antara orang-orang yang diberikan kesempatan hidup oleh Allah untuk menikmati indahnya hidup di dunia ini. Tapi jangan lengah. Jangan sampai kita lengah. Syukuruki nasabah nasari kesempatan Allah sekarang Allah Ta'ala. Ada konsekuensinya kita hidup di dunia ini. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya kita ada amanah, ada tanggung jawab yang kita bawa. Niat masuk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasari kesempatan Allah sendiri doa. Yang antu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tandriku panjari bangsa jin suran rupa kawa kecuali supaya akasia mangirinakke, beribadah marinakke. Inilah maksud dan tujuan mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan umat manusia. Untuk mengingatkan tujuan mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan para rasul. Rasul dan para nabi-nabi yang diutus oleh Allah untuk memberikan peringatan, mengingatkan manusia agar tidak lupa atas tujuannya diciptakan. Yamin nabi dan rasul tugasnya untuk memberikan peringatan, mendakwai, mengajak umat manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mempersekutukannya. Makanya dikatakan ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Semua nabi dan rasul itu sama semua dakwanya, sama semua ajakannya. Apa itu? Wahai kaumku, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, dan jangan sekali-kali engkau menyembah selainnya. Jangan sekali-kali engkau beribadah kepada selain Allah, yaitu melakukan kesyirikan. Inilah diantara maksud tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, memberikan kesempatan hidup kepada kita agar kita menjadi hamba-hambanya. Ya, kalau bahasanya kita napanjari kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita melaksanakan tugas suci sesuai dengan keinginan Allah. Arana kareng Allah Ta'ala dibinawan talia ratah, bukan memperturuti hawa nafsu.
bukan mengikuti keinginan-keinginan pribadi, tetapi kita hidup menurut keinginan Allah, menurut cara yang telah ditetapkan oleh Allah dalam syariat Islam, yang hukumnya ada dua sumber hukum umat Islam, Al-Quran dan hadis. Maka anak Nabi SAW, taraktu fikum sya'aini ma inta sabaqtum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada, maka kalian sudah tidak akan pernah lagi tersesat buat selama-lamanya. Apa yang ditinggalkan oleh Allah? Yaitu kitabullah berupa Al-Quran, sunnati dan sunnah Rasulullah SAW yang ada di dalam hadis. Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai pedoman. Inilah yang akan kita jadikan sebagai pedoman hidup di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari kita, kehidupan kita selama di dunia. Yang kesimpulan ajaran Islam itu ada pada 4 kesimpulan. Islam itu apa di kesimpulan ajaran Islam? Islam itu mengajarkan tentang akidah atau masalah keimanan. Kemudian yang kedua, Islam mengajarkan tentang ibadah, semua jenis ibadah, mulai dari sholat, puasa, zakat, haji, umrah, zikir, salawat, sedekah, semua jenis ibadah. Kemudian yang ketiga, Islam juga mengajarkan tentang akhlak, ampe mabaji, akhlakul karimah. Iya, dan Islam memperkenalkan kepada kita yang mana akhlak baik atau akhlak mahmudah, dan yang mana akhlak mazmumah atau akhlak jelek. Akhlak baik kita bisa dapatkan melalui kisah-kisah dari Rasulullah SAW. Beliau itu memiliki akhlak yang sangat baik, yang sangat pantas dan patut untuk kita contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik untuk kita teladani, bagus untuk kita contoh. Dan sikap serta akhlak baik ini juga telah dipraktikkan oleh para sahabat dan juga para ulama dari kalangan tabi'in, atba'ut tabi'in, dan ulama-ulama setelahnya. Dan di sana juga dijelaskan ada namanya akhlak mazmumah, akhlak yang tercela, seperti tidak jujur, khianat, bermalas-malasan, bakhil, serakah, berbuat curang, iya, berdusta, jahat kepada tetangga, memfitnah, adu domba, kemudian melakukan ghibah, menceritakan kejelekan orang lain. Ini semua contoh-contoh akhlak mazmumah, akhlak tercela. Itu harus ditahu akhlak tercela. Supaya apa? Supaya kita menghindari akhlak tersebut. Sebagaimana dikatakan di dalam pepatah, Arabtu syarri la li syarri walakin li tawaqqihi wa man lam ya'rif al khaira min asy-syarri waqa'a fihi. Ini pepatah, ungkapan Arab. Saya mempelajari Arabtu syarri, saya mempelajari kejelekan, la li syarri, bukan untuk berbuat yang jelek-jelek. Kita tahu semua jelek-jelek, kita pelajari, kita tahu semua. Harus kita tahu. Supaya apa? Harus kita tahu. Supaya apa? Lali syarri, agar kita tidak terjebak untuk melakukan jelek-jelek tersebut. Walakin litawaqqihi man lam yan khairan min asy-syarri waqa'a fihi. Karena siapa yang tidak mengetahui kejelekan dan kebaikan dari kejelekannya, siapa yang tidak mengetahui kebaikan dari kejelekannya, maka dia dikhawatirkan akan terpengaruh dan akan terjerat masuk untuk berbuat yang jelek-jelek. Hadirin dan hadirat sekalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhlak ini sangat penting sekali dalam Islam. Sampai-sampai Nabi mengatakan, orang yang paling bagus akhlaknya, saya nanti akan bertetangga di surga. Tabaji ampe-ampe na mangirip paranna tuni pak jari kepada sesama manusia, maka nanti akan bertetangga dengan saya di hari kiamat. Masya Allah, sangat luar biasa. Kemudian yang keempat, kesimpulan ajaran Islam ada namanya muamalah. Muamalah, ya, muamalah itu Islam mengatur hubungan interaksi sosial antara orang dengan orang lain. Ya, disinilah dalam muamalah ini yang kadang-kadang terjadi persoalan. Banyak masalah di sini. Masalah antara orang tua dengan anak, antara anak dengan saudaranya, antara tetangga dengan tetangga. Iya, di sini banyak terjadi masalah dalam masalah
muamalah. Makanya Allah mengatur bagaimana tata cara bermuamalah yang benar. Iya. Tata cara bermuamalah yang benar sudah ada dalam Al-Quran dan juga sudah dicontohkan di dalam hadis-hadis. Contoh, ya, cara bermuamalah yang benar. Unania yamiantus yang selanta ya reka sampai balata bija tangga bija. Arapi mangir pemasena meninggal dunia, maka tinggalkan seluruh aktivitas. Tinggalkan dulu seluruh kesibukan. Manangan itu lampa punjo untuk berduka cita. Mungkin ada hal yang bisa kita bantu di sana. Nian jama pemunena, nian jama ngeke kuburu, nian pas sadia papanna, nian pas sadia ibatu di sana. Berbagai macam urusan di sana yang bisa kita tolong, yang bisa kita bantu. Itu artinya kita sudah ikut mengurangi, meringankan bebannya keluarga kita, saudara muslim kita yang sedang berduka. Makanya orang dulu nenek moyang kita, kalau ada orang yang meninggal, tidak mau pergi ke kebun, tidak mau pergi ke sawah, bahkan rela menunda perjalanannya untuk menghormati dan menghargai sebagai tanda perhatiannya, tanda sayangnya, tanda cintanya kepada saudaranya sesama muslim. Iya, bahkan tidak mau mandi. Minta dibatu kecilin tomate, selesai dikuburkan baru mandi. Mengapa itu? Itu sebetulnya dalam persepsi kita itu karena saking fokusnya, saking perhatiannya, saking pedulinya. Iya. Ini di antara adab. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan pesan moral sekaligus berupa himbauan dan perintah kepada sahabat-sahabatnya. Yaitu ada yang meninggal merupakan keluarga Nabi yang bernama Ja'far bin Abdul Muttalib, meninggal dunia. Apa kata Nabi SAW? Buatkanlah makanan, bawakanlah makanan untuk keluarga Ja'far, li ali Ja'farin, karena dia sedang tertimpa bencana. Ada hal yang datang kepada dia, itu berupa kesibukan karena adanya kematian, karena Ja'far meninggal. Jadi sebenarnya di antara syariat Islam, kalau ada keluarga kita yang meninggal, sebenarnya tidak usah dia memasak. Ia menjadi sampai balakna baku atur. Inain tanggungi kanre banginna, inain kan tanggungi sahurna. Kalau di luar bulan Ramadan, inain tanggungi kanre lekna. Siapa yang tanggung makan siangnya, siapa yang tanggung makan malamnya. Sebenarnya sedetail itu ajaran Islam. Begitu memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umatnya. Subhanallah. Iya. Sedetail itu. Yang sebetulnya sampai beberapa hari tidak usah dia disibukkan dengan urusan makanan. Ada tetangga-tetangganya yang akan membawakan makanan, membawakan kue, apa saja yang dibutuhkan. Ini tradisi yang perlu dilestarikan. Kalau belum dilakukan, ya kita mulai. Kita mulai di Cilikbok ini, di Tujuan. Iya. Dan ini adalah ajaran Islam. Dan kalau ini bisa dilakukan, berarti kita sudah menerapkan syariat Islam. Atau di antara syariat Islam kita sudah terapkan. Jadi syariat Islam itu bukan cuma urusan ibadah, sholat, baca Quran, zikir, salawat, haji, umrah. Tidak. Syariat Islam itu meliputi juga masalah muamalah, yaitu Allah mengatur hubungan interaksi sosial sesama manusia. Iya. Kundemina biasa masalah. Mati itu tua misalnya, anak-anak kara-kara di boko gara-gara tempat sigiri. Iyan jo nairang lampak kara-kara di pemerintah ya, sehingga lampak pengadilan. Sehingga leangga miau kosotna daripada balinda jo tampak. Makanya dulu tahun 2013 Lebato Anasare SK Pak Bupati menjabat sebagai pelaksana tugas kepala desa di Desa Orogading. Apa jama-jamangku? Mulai dari hari pertama berkantor, jama-jamangku mendamaikan tau si salah-salah. Tau siana akar-akara barang-barang. Si panahunga memang di kantor polisi, di kantor camat, tanpa selesai, bahas sudah bertahun-tahun. Apa yang saya lakukan? Wali kita di kantor. Dua-duana saya panggil. Nah, gua Pak Dusung. Tiaki bisa siupai. Siapa itu lah nggak siga. Sila agak lah di kantor aku lagi pas siupai. Pertama
Kada kasilaga. Ya, niat biring kunjo, lapak ku apa? Lapak ku ceramai tentang kematian. Ku ceramai tentang kematian. Singkamat atas ya. Ku ceramai tentang kematian. Akhirnya dia sudah sadar bahwa apa namanya? Tanda elan-elan matian di barangan. Iya, begitu luar biasanya persaudaraan. Akhirnya kedua-duanya menangis, kemudian berpelukan. Sirakat kunjo, minta maaf injo nari asala kalena, kemudian langsung pergi ke lokasi eksekusi, langsung ditandai kunde senggena sesuai dengan persetujuannya. Itu saya lakukan selama 3 bulan. Akhirnya beberapa masalah yang sudah naik ke polsek, naik ke camat, bertahun-tahun selesai dengan 3 bulan itu. Iya. Itu juga diantara tugas pemerintah. Tetapi butuh juga kesadaran dari masyarakat. Mana tahu kita pabajiki, pernah masyarakat yang di pabajiki, ya susah tuh itu. Tahu bajiki nih ya, tahu lani pabajiki, arah tuh lani bajiki. Lampam itu si cocok. Hadirin dan hadirat sekalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang paling banyak masalah, hubungan interaksi antar masyarakat, antar kaum muslimin. Apalagi dengan masalah tetangga. Ya, tetangga itu memiliki hak istimewa di dalam Islam. Luar biasa. Saking istimewanya itu tetangga sampai balata dalam Islamnya, sampai-sampai malaikat Jibril memberikan wasiat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Apa wasiatnya malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW? Tentang masalah berperilaku baik dan membantu tetangga. Sampai-sampai Nabi berkata, saking kuatnya nasihatnya Jibril kepada saya, sampai-sampai saya mengira tetangga itu juga mendapatkan harta warisan. Saking kuatnya itu nasihat wasiatnya malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, sampai-sampai Rasulullah hampir mengira bahwa dia sampai balata utamanan jawabani balata dari balata mendapatkan juga harta warisan. Saking kuatnya itu. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa tetangga kita ini perlu diperbaiki, jangan disolimi. Jangan dirusak ini tetangga sampai balata. Karena apalagi penagaring-garing ini. Kalian itu sianata, kalian itu bijanta, pasti tetangga logis ini di paturung. Orang yang pertama yang mengetahui keadaan kita, kok dureken juga balengnya. Hidup lagi kapan? Turun minggu lagi. Atau mungkin dia tantangkan dia apakah? Tetangga yang pertama datang memberikan bantuan, menawarkan pertolongan. Bukan orang lain, bukan orang jauh, bukan keluarga kita yang keluarga kita jauh, tapi tetangga. Makanya tetangga ini, baiknya orang kepada tetangga adalah merupakan baiknya keimanan seseorang. Makanya Rasulullah dalam hadis sahih dikatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya, falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangga-tetangganya. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, salah satu di antara cirinya berbuat baik kepada tetangga. Artinya kalau dia berbuat jahat kepada tetangga, baik tetangga rumah, baik tetangga kebun, ataupun tetangga sawah, semua tetangga, asalkan tetangga bala, tetangga koko, tetangga ganung, tetangga apa saja harus berbuat baik. Karena ini ukuran keimanan. Orang yang menzalimi tetangganya, iya, enak-enak dia masak makanan enak, rasa minangi rasa bibala namo. Kebetulan dia tetangga ya kadang artode tapi kemampuannya terbatas. Enak apa dia makanannya? Dari mana kamu tahu enak? Rasa kami. Ternyata ini juga konsekuensinya. Kalau kita memasak makanan dan sampai tercium baunya oleh tetangga, maka harus kita beri juga. Karena kalau tidak, berarti kisalim itu tetangga. Iya, kisalim itu tetangga. Salah datang ke kira kiamat. Kebiasa ya napak Cina. Hadirin dan hadirat sekalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, makanya saking kuatnya ini ajaran Islam tentang masalah menjaga hubungan baik dengan tetangga. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, la'anallahu manazilal ardh. Allah melaknat orang yang suka ngapai-isu batas-batas tanah. Allah memberikan laknat kepada
tetangga kebun, tetangga sawah, nia itu biasa sampah kan macam les. Itu laknat Allah. Karena sedikit saja tanah yang sudah lewat dari batasnya, maka selalu siap-siap bagi lanatan tanah 7 lapis. Pasti tidak ada tawar menawar, kecuali nanti sudah dikembalikan. Apalagi pernah menjadi warisan nih. Nah warisi anakta, nah warisi cucuta, nah pertangkan tuh yang anakta cucuta, sama gara-gara kita berbuat. Akhirnya 7 turunan sampai di bawahnya lagi 7 turunan, semuanya berdosa gara-gara kita. Makanya sayangi anak-anak kita. Ini masalah interaksi hubungan muamalah. Karena ini biasa pantamang itu di neraka. Itu masalah muamalah. Apalagi pun na utang piutang mo pole mo. Oh, sekali ini nasamanya masalah tabaki, niat minjamai mengarang-arang, butuh ditolong dulu dibantu. Kemudian nasari itu mo janji kuat bulan sikunjo, tanggal sikunjo. Lalu lebih 3 bulan mungkin masih bisa dimaafkan. Nanjak tahu pataya doi sakit tok perlu kadang dia tolong nabutukan kodong. Yang sabak kuliah atau mungkin ada hal-hal lain. Sehingga lalu si tahu. Sehingga apa yang terjadi? Yang tahu ni pingin rangia anggini kalian siri. Tadi yang tahu ngindra siri, yang tahu pindrang anggini siri. Tiada lagi mau. Nak mau ria air mami ikut tajam. Nauzubillah min zalik. Padahal ketika roh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, tangan betul nanya mata, padanya ranta. Mana 50 rupiah? Mana 5 miliar rupiah? Perhatikan sekali ini masalah hutang. Iya, perhatikan sekali, perhatikan lalanya dari utang piutang. Karena ia nak sabari nak kisah selalu di akhirat. Tidak tenang tanpa serta. Tanda nabadi pada kanta perjalanan tamari karena Allah Subhanahu wa taala. Abang bagi para sensaki, kalau masalah utang piutang ini kita lalaikan. Iya, makanya itu setiap hari pertama takziah ketika masih ada itu jenazah, biasanya itu protokol atau keluarganya yang salah seorang yang tampil berbicara menghimbau kepada masyarakat penania utanna nia indranna nelapun tahu tolong sampaikan laporkan supaya ada yang bertanggung jawab. Mana tanda nabayar rolo? Yang penting dia mau tanggung jawab, bayar bayar kan gampang nih. Karena yang tanggung jawab itu yang hubungi. Karena dulu Rasulullah pernah suatu ketika ada orang meninggal di sebuah peperangan, di tengah-tengah kancah peperangan jihad, ada sahabat yang meninggal syahid, ya sebagai syuhada. Kemudian sebelum disolati jenazahnya, Rasulullah sempat bertanya, tanda yang pun tahu. Kemudian ada sahabat yang berkata, ada ya Rasulullah. Rasulullah langsung sorot, tidak mau mensolati. Padahal orang meninggal mati syahid ini, meninggal dalam peperangan melawan orang-orang kafir. Rasulullah tidak mau solati. Tiba-tiba ada sahabat yang berdiri, saya yang tanggung mutanya ya Rasulullah. Rasulullah lantas mau mengimaminya. Begitu pentingnya masalah utang piutang. Nah ini biasa pasal-pasal ini tuh, ini biasa tahu pasal-pasal ini, utama mulai dari desa sampai di kota. Masalah utang ini, makanya perhatikan. Yang membuat sakit hati, penanya tahu nyendrangnya, nyendrangnya tidak bayar, ganti-ganti HP. Mati motor, internet tidak bayar, gaya. Iya, ini yang penting sekali. Tapi yang paling terbaik, penara kisah nyawata, sanantara sata, jangan mudah membuka pintu hutang. Insya Allah itu paling tenang itu mau. Paling senang itu perasaan tang. Senang beribadah mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanda nawa-nawata. Iya, nasabah apa? Hutang itu ada perkataan para ulama dan ini perlu kita jadikan sebagai peringatan. Hutang itu yang indra membuat hina di siang hari, kemudian membuat di malam hari tidak bisa tidur. Hina di siang hari pun biasanya gara-gara hutang, biasanya tahu ni rekon. Pun nasi upai gue cuma ire dengan marah-marah ini tak roba yang hantar. Gara-gara apa? Gara-gara hutang. Itu menunjukkan hutang bisa menyebabkan hina di siang hari dan susah tidur di malam hari, gelisah di malam hari. Makanya prioritaskan. Itu yang paling dinomorsatukan dulu. Selesaikan itu hutang piutang dan lebih khusus lagi sebelum meninggal selesaikan memang.
Hadirin dan hadirat sekalian yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke ini baru pengantar ya. Baru pengantar, mukaddimah, pendahuluan. Sekarang kita masuk. Iya. Jadi siap-siap kilangnya ceramah pernah ke ceramah kan. Maling-maling itu. Resikonya ngorek kiki lah. Iya, saya berani karena sekedar penyampaian ini teman saya dari Limbua, Kelurahan Benjala, Kecamatan Bontoari. Beliau ini apa namanya tim kreator saya, YouTuber saya. Saya sampaikan bahwa semua yang hadir di sini keluarga semua, iya keluarga semua. Jadi saya berani menyampaikan nasihat pada malam hari ini. Kamati menjemangi maka dong lapun totoa. Nah tidak mungkin dan kemungkinan besar ian neto hadir dan nebangia kalau itu maka mati totoana dan serena atau ruan. Coba kian ke liman tanya mati totoana saya atau ruan. Iya kian tinggi supaya bisa tahu. Masya Allah. 1, 2, 3. Kebanyakan mati totoana. Nanti mati itu bisa Bapakku. Iya sudah terima kasih. Nah sekarang pertanyaannya, antara tahu matenta, naigite tidak boleh putus hubungan. Jangan sampai mati menjemangi totoata, nah tanda tahu mau kijampangi totoata, tanda ini peduli kita lupai totoata. Padahal kita tidak bisa ada di dunia ini tanpa keberadaan orang tua, betul? Begitu banyak jasa-jasa pamajikinna totoata. Anronta siurang ambeta pasabaking iya nanggiring inya lasso nerlinoa kulle kirasakan begitu indahnya kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu walaupun mereka sudah meninggal tapi kita tidak boleh putus hubungan dengan orang tua kita. Ini yang akan saya bahas. Bagaimana caranya supaya tidak putus hubungan dengan orang tua kita, sekaligus orang tua yang sudah meninggal itu akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Pasti Bunda Penukutan lagi, adakah jamaah yang hadir pada malam hari ini orang tuanya mau disiksa di kubur? Tidak ada. Adakah jamaah yang hadir orang tuanya mendapatkan gelap gulita di alam kubur? Kalangan pura lah lupa. Tidak ada yang mau orang tuanya mengalami seperti itu. Oleh karena itu harus berjuang. Anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya harus berjuang, harus berikhtiar, harus berusaha. Ada amalan-amalan yang kita lakukan, yang amalan itu bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Inilah yang dirinci dan dibahas oleh para ulama. Yang pertama, ya kan sudah dilakukan 4 perkara sudah dilakukan oleh anaknya dan keluarganya, yaitu dimandikan, dikafani, disolati, dan juga dikuburkan. Ini sudah dilakukan karena kewajiban muslim terhadap muslim yang meninggal 4 merupakan fardu kifayah, yaitu memandikan jenazahnya, mengkafaninya, mensolatinya, kemudian menguburkannya. Dosa ngasih di batu kampung. Kalau ada orang yang meninggal di kampung itu, tidak ada yang melaksanakan 4 perkara ini. Tapi kalau sudah ada yang lakukan, maka gugur semua kewajibannya penduduk di kampung tersebut. Apalagi sebelumnya, kalau pernah challenge kita mati, Bapak Ibu sekalian, ada adat-adatnya. Ini menyenau mati, ada jenazahnya, maka disunahkan ini didoakan. Karuan tuh tak challenge mati, itu pantaran ji, akhirnya jidong, itu tamai. Tapi nanti ini jenazahnya, apalagi kalau ada hubungan keluarga dekat, hubungan persahabatan, hubungan tetangga, iya, saudara semuslim. Apa dibaca? Rasulullah pernah mendatangi salah seorang sahabat yang meninggal yang bernama Abu Salamah. Dan ketika Abu Salamah ini meninggal, Abillahi matanna, tak buka matanna, padahal rohnya sudah keluar. Maka Rasulullah SAW baru saja Abu Salamah meninggal, Rasulullah datang. Iya, langsung apa nakui Rasulullah? Iya, inna ruha idza kubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya roh, nyawa kalau keluar dari tubuh itu diikuti oleh pandangan mata. Pandangan mata lah yang mengikuti roh itu, sehingga kadang-kadang mata itu terbuka.
lupa tertutup. Maka butuh dibantu oleh orang-orang yang hadir untuk menutup matanya. Ya, ditutup di matanya. Ya, caranya dibacakan doa. Rasulullah mendoakan Abu Salamah, Allahumma ghafir li Abi Salamah warfa' darajatahu bil mahdiyyin. Ya Allah, Allahumma ghafir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah dosanya Abu Salamah. Sampai di sini kata Abu Salamah kita ganti dengan nama orang yang meninggal. Naya arena nya tomatia. Ini tahu arena. Allahumma ghafir li, contoh saya ambil contoh ya. Misalnya Adam. Mudah-mudahan tadi ikut Adam. Yeah. Allahumma ghafir li Adam. Ya Allah, ampunilah dosanya Adam. Warfa' darajatahu bil mahdiyyin. Dan tinggikanlah derajatnya pada kedudukan yang terpuji dan yang tinggi. Itu kalau kita mendatangi orang yang meninggal lampani yang mata nanam. Ini yang kita lakukan. Allahumma ghafir li Adam, contoh Adam. Ya, penanai mate berarti linai, ilinai li fulan misalnya. Warfa' darajatahu bil mahdiyyin. Kemudian pada saat ada orang yang meninggal tidak boleh sembarang berkata-kata karena malaikat banyak. Ya, pemajikin menjelang pun tahu nih, ditahu, disebut-sebut. Kebaikan-kebaikannya saja, tidak boleh kejelekan-kejelekannya. Mengapa? Karena setiap ucapan yang keluar dari mulut kita diaminkan oleh malaikat. Karena malaikat hadir di situ. Bahkan rohnya orang juga itu setelah diterima oleh Allah di langit, dikembalikan lagi ke dunia. Sehingga semua orang yang hadir membesuk dia atau melayat jenazahnya, semuanya dia tahu. Nesenya supaya lapun tamate, inai keluarganya sedih, naik maka-maka. Siapa yang bersedih, siapa yang bergembira atau tidak bersedih, semuanya ditahu oleh jenazah. Karena rohnya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kalau dia orang baik, maka dia berkata kepada keluarganya, segerakanlah, tidak ciri mah rawat oleh jenazahku, namanya kuburkan liba. Kenapa? Karena sudah penasaran dengan apa? Dengan pemberian pahala, balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia orang berdosa, tandre paling pada tumakkan dosa nana mate, maka dia ketika jenazahnya digotong di atas keranda mayat, tempat pekuburan, maka dia berkata, mau kemana engkau membawa saya? Lalu lampan temanya, ya celakalah saya. Maka punna tahu baji, nagungi asri, cepat. Era ngaliba, keluarga ngaliba. Makanya menjadi tawajik. Iya, menjadi tawajik. Nasabah punna tahu baji, lampai bunga sanica punya wana Bapak Ibu sekalian, bagi memang mo. Punna tahu orang beriman, orang soleh, dan tuh dari punya wana sudah diperlihatkan sebahagian daripada pahala amal-amal kebaikannya. Iya, di pagi ini kami senggena tanda nalak binasa ring Pak Resi ada tunat ni palaptok nyawana ri malaikat malakul maut. Iya. Maka pun sumpamana tahu dosa, ini pakinta ini. Iya, istilah kemudian tu pakinta ini. Iya. Dan pakinta ki malaikat maut iya. Kalau banyak dosa. Tapi orang beriman akan dicabut nyawanya secara perlahan-lahan. Iya, sambil dikatakan kepadanya, ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa al-mutmainnah, irji'i as-sul maqwaturitu bunnu ila rabbiki al-mawla mangirifannu radiyatan, karena kamu telah ridha. Kamu telah reda Allah sebagai Tuhanmu, Nabi Muhammad sebagai nabimu, Islam sebagai agamamu. Kamu rela dan kamu telah mengamalkan syariat Islam. Radiyatan mardiyah. Dan pada hari ini kamu adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Pada khuli fi ibadi. Antama makari golonganna atangku masalaya. Pada khuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Ini kalau orang baik yang meninggal. Tapi kalau orang yang durhaka meninggal, orang kafir yang meninggal, tawa yang sana mate, tanda pada tobak yang mate, nyetoja pakiut na malaikat. Apa malaikat? Ya ayuhan nafsul khabitha, wahai jiwa yang jelek,
Irji, keluar kamu ila sakhatin minallah, menuju kepada kemurkaan Allah. Wa ghadab, kau itu tanalakna karena Allah Ta'ala. Niat aja pakai niat aja, tapi memarahin. Nejin jopole na langsung orang yang meninggal itu sudah merasakan siksaan yang luar biasa baru perkataan itu. Iya. Kemudian kita singkat, akhirnya dibawalah jenazah ini ke kuburan. Ya, sebenarnya di kuburan itu Bapak Ibu sekalian, pernah menguburkan itu jenazah ada beberapa adab-adab. Yang pertama, dianjurkan kita sebenarnya anda memakai sandal. Itu ini boleh pinjamai dulu, misalnya pinjamai dari kuburan, ini boleh dulu kena. Apa alasannya? Apa hikmahnya? Ini menunjukkan bahwa kita betul-betul ikhlas dan khusyuk sekaligus rela mengantar saudara kita ini, ya. Nah dibayangkan tuh kalian asing kamu begitu antara luar kehidupan terakhir kita dari luar. Iya. Dan itu adalah merupakan sunnah, tidak wajib. Tanda jangan harus kuliah jadi pakai sandal. Tapi kalau kita simpan di situ sandal itu lebih afdal. Tapi kalau kita tetap mau pakai silakan saja. Hanya ada namanya pahala tambahan. Karena Rasulullah SAW perintahkan kepada sahabat untuk buka sandalnya ketika memasuki area pekuburan. Maka penelai katinting juga dia bagi mengkari. Iya. Kemudian yang kedua, kita kuburkan jenazah ini, ya diturunkan di kuburannya dari arah sebelah kakinya sambil dibaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ayo kita sama-sama. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ini dibaca bapak-bapak utamana. Karena segala dunia bapak ini pasuruh nau tampil pegawai bacini. Iya, kecuali mati ngasih miburnia. Bahini mami masak ya, boleh jadi. Ini doa Bapak suruh Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Nah, kemudian orang yang turun itu 3 orang ada syaratnya. Tanpa sambaran tahu. Makanya kenapa orang tua yang sering disuruh turun? Orang tua yang sudah tidak ada nafsunya. Ada nafsunya tapi sudah berkurang. Sisanya pernah muda-muda. Apalagi pernah pada Pak Imam suruh hati-hati. Nah sahabat Rasulullah SAW pernah ada sahabat sampai jenazahnya di dekat kuburan tadi pandang mami, tapi kutak dengar labita. Siapa di antara kalian yang hadir yang tidak melakukan hubungan suami istri tadi malam? Siapa? Kurang enggak ke mana? Akhirnya ada di belakang. Saya Rasulullah, saya Rasulullah, saya Rasulullah. Kamu yang turun. Jadi persyaratannya nyetop pasur arawa adalah yang tidak melakukan hubungan suami istri tadi malam. Iya, itu. Iya, dia kira sama orang kisuruh sahabat. Ini perintah agama. Nah, perintah agama. Dan ini hadisnya adalah Sahih Bukhari. Kami Sahih Bukhari, ya sahih di bawahnya Al-Quran. Ini ada dalam kitab Babul Janaiz, bab tentang jenazah atau masalah kematian. Kemudian dikasih menghadap ke kiblat, dibongkar tali pocongnya, dikasih menghadap ke kiblat. Ya, diambilkan tanah 3 genggam, ini palangga kunjari ulunna, tanah nanti pakan rein tama. Di mana ambil dalil? Ini biasa tahu hendak pesan ke kampung apa nyo, pakan rein tama. Nyo, coba tertalah saja nyo ingat tanah. Itu mensalimi jenazah. Tidak. Terus itu hanya disunatkan 3 kali. Tapi biasanya itu dipalangga kunjari ulunna supaya tanda nanggiling-giling nagarega. Ya, dibuka tali pocongnya, dikasih menghadap ke kiblat. Iya, dikasih menghadap ke kiblat. Ya kan dia oleh datang terasa sing menghadap ke kiblat melalui sholat, maka kita kasih menghadap ke kiblat juga. Iya, kasih menghadap ke kiblat. Nah, setelah itu, iya ditutup pakai tegel. Mungkin romba atau romba tutoro. Boleh dipakai papan boleh, tapi hati-hati kalau menggunakan papan. Karena biasa itu tanah pun nasi bulan rombulan tanah naungan apa ya tanahnya. Akhirnya dosa mesti tawa. Kalau apa menjadi sana ya, tanah kuburan tali iya dosa. Tahu kuburan sana kuburan kajulean apa pakai. Iya, kajulean apa pakai. Jadi tadi akhirnya dosa makis. Gara-gara itu. Makanya boleh tegel. Punah khawatir king korepe penasaran. Pak rempeng itu aku ruah todo. Itu. Makanya sekarang itu lagi tren ini.
yaitu tegel. Iya. Tapi boleh juga kayu, asalkan kuat, tidak ada masalah. Tidak ada masalah sini. Kemudian dikuburkan, ditimbung, ya nanti tidak boleh terlalu tinggi sekali. Iya, segini narapis 1 meter tangannya, tidak boleh. Bagaimana caranya ini palak. Kemudian disunahkan dikasih batu nisan. Iya, orang-orang yang pernah haji umrah pasti pernah melihat kuburan Ma'lah atau kuburan Baqi atau kuburan di Jabal Uhud, syuhada Uhud. Semuanya itu di sana, kuburan-kuburan di sana di kerajaan Saudi Arabia tidak ada yang di tembok dan juga semuanya menggunakan batu nisan. Puna buruknya saya ada batuna. Puna lainnya rua batuna. Riampin alunna narawa. Puna lainnya muka puna buruknya saya ada batuna. Ya sebenarnya yang sunnah itu adalah batu. Batu bukan kayu. Kan makanya dikatakan batu nisan. Suatu ketika ada seorang sahabat yang meninggal yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Setelah sahabat ini meninggal, maka sudah saatnya mau diberikan batu nisan. Tapi ini batu dia lompoi, dan dipanjiri batu nisan kan? Dia lompoi. Sahabat sudah ke sana, angkat itu batu, tidak ada yang berhasil. Akhirnya Rasulullah SAW angkat itu batu dengan sekuat tenaga, ya tapi ringan jenis ini ya. Kemudian dia letakkan sebagai batu nisan. Rasulullah berkata, ini adalah penanda, simbol batu nisan untuk saudaraku Abdullah bin Mas'ud. Jadi ini menunjukkan sunnahnya memberikan batu nisan, bukan kayu nisan. Iya. Jadi bukan kayu nisan, batu nisan. Punah kayu, japo itu. Tapi kalau batu, ya tidak akan pernah. Pokoknya tahan terus menerus. Buktinya kuburannya sahabat itu sudah 1400 tahun lebih masih utuh sampai sekarang. Kemudian disunahkan di sare kerikil. Ya saya pernah itu di Kalpai. Sare kerikil kan ya supaya tidak lari-lari tanahnya. Ya disunahkan dikasih kerikil. Apalagi ya didoakan. Didoakan setelah selesai dikuburkan jangan langsung bubar. Iya, jangan langsung bubar. Bahkan ada sahabat yang meninggal itu dia berpesan kepada keluarganya. Dia kalau langsung salayana padahal bani kuburkan pun nama dia selo. Ya kira-kira mantan beri kuburanku asing kamua pun ngerek komembe pamulai no kere sengina no anyi sengina no eba-eba dagena. Istilahnya ni apa namanya? Di cincang-cincang dagena. Perkiraan itu kamu berada di kuburanku baru kamu pulang. Artinya lamanya ini lamanya. Kira-kira pernah ngerek bebek kurang menit. Pernah 15 menit selesai 1 ekor. Iya, karena biasa saya yang sembeli pandai pagangi, nak kita tong nganai, nak kita nganyiki, nak kita boleh cincang-cincang karena pantang dari kata materi karena selesai. Kurang lebih 15 menit, paling lama lah 25 menit paling lama. Nah, selama itu kita berada di kuburan. Siapa itu yang keluarganya, keluarga dekatnya, teman-temannya, sahabatnya? Apa yang dilakukan? Mendoakan. Kita berdoa di situ. Ya jangan langsung bubar. Jangan langsung bubar, tapi tinggal dulu untuk mendoakan. Nah, Rasulullah ketika Abdullah bin Mas'ud meninggal dunia, Rasulullah berkata di atas kuburannya Abdullah bin Mas'ud sebelum orang bubar. Iya, Rasulullah mengatakan begini, istaghfiru li akhikum, usalu lahu bitasbih, fa innahu al-ana yus'al. Wahai saudaraku yang hadir, sahabat-sahabatku yang hadir, mintalah kepada Allah untuk pengampunan saudaramu ini yang baru dikuburkan. Istaghfiru li akhikum. Mintalah istighfar kepada Allah, minta ampunan kepada Allah atas saudaramu yang baru dikuburkan. Fa innahu al-ana yus'al, karena dia sekarang akan ditanya. Hari tak nangir malaikat. Berarti inti doa ta mari karena taala punania kikun jale kubur tomate dua. Minta supaya diampuni dosanya orang yang baru meninggal. Yang kedua, supaya diberikan kekuatan atau kekokohan dalam menjawab pertanyaan. Makanya doanya oleh para ulama dibuat doa begini, Allahumma ghfir Allahumma ghfir lahu atau Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunilah dia, wasabbithu, ya Allah berikan kekuatan kepada dia untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Ya kita sama-sama, Allahumma ghfir lahu, Allahumma sabbithu,
Jadi huruf sa ya TSA. TSA sa, bukan sin. Tadi itu so, tapi sa gitu. Talua titik na barisina. Talua titik na. Wa tsabbithu. Allahumma ghfir lahu, Allahumma tsabbithu. Ini doanya. Diulang-ulang di situ. Diulang-ulang. Iya. Berdasarkan hadis dari tadi itulah, ya ada tadi tentang masalah menyembelih kambing kan. Mantap-mantap berikut bernama aja sallo, seperti lamanya orang yang menyembelih kambing sampai selesai semua prosesnya. Ia ini mencari dalil tahu salah pengertian ini. Kenapa ngerek kira Padahal ini bukan perintah, hanya dia sampaikan kepada anaknya bernama aja sallo. Nah, tek langsung imindroi. Mantap-mantap doa-doa karena orang ngarolo. Nah, sahabat hibur saya motivasi, saya dorongan, kasih semangat saya, karena saya ini sedang berhadapan dengan malaikat. Tidak langsung salahnya. Iya, ini maksudnya. Lamamu berada di situ seperti lamanya orang menyembelih kambing sampai selesai proses dagingnya sudah dicincang-cincang. Seperti itu lamamu. Artinya menunjukkan bahwa proses tanya jawab sudah selesai, lapangnya ditinggalkan. Kayak sama harapan nemae, ya di mana-mana. Lebih pilih dikuburkan salah ini. Iya. Nah ini dia langsung ditinggalkan. Tapi tidak semua, utamanya keluarga dekatnya, anak-anaknya yang paling ini, yang paling ditekankan adalah anak-anaknya. Dan keberadaannya kita di situ bukan segera tinggal, segera mantan, tidak. Ada aktivitas beribadah kepada Allah, berdoa. Bukankah doa itu doa usijunul mu'min? Doa itu senjatanya orang-orang beriman. Senjata apa nih? Tadi kalau punya senjata ya, doa pala kepada karena Ta'ala. Hingga sampai roya di pala. Allahumma ghfir lahu, Allahumma tsabbithu. Sebenarnya membacakan surah Yasin di atas kuburan itu tidak ada dalilnya. Apalagi dibacakan talqin. Yang talqin itu, ya, talqin itu saat mau mati. Karena hadis Nabi dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Talqinkan orang yang mau mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Apa itu artinya laqinu? Kata perintah fil amr untuk membacakan la ilaha illallah di zikir telinga. Jadi talqin itu artinya berasal dari kata talaqi. Talaqi itu artinya mengajar berdua. Ada guru, ada murid. Gurunya mengatakan begini, muridnya mengikuti. Itu namanya talaqi itu. Maka orang yang mati itu juga ditalaqi juga. Bukan orang mati, orang yang mau mati ditalaqi, yaitu diingatkan, diajarkan. Apa yang diajarkan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kebetulan saudaranya nih kasihan, kalau saya ada di Bainah. Saya ada di Bainah Daina, kakak pertama ya, perempuan meninggal di rumah sakit. Saya ditelepon, kakak bisa ke sini. Bilang kenapa ya Dinda? Bilang kakakku ini sekarang, kakakku na lani paparuruin nih. Nanti papa biasa, anak cak di dinak keji. Ya baik, saya ke situ. Jadi saya datang ke sana, talqinkan, dibaca la ilaha illallah sampai si bersangkutan ini ikut membacakan juga. Cak tutup nih, sulutup nih. Itu namanya talqin yang asli. Bukan talqin. Mati nih mau, mati menjadi pun tahu. Ni untuk menjadi doa-doa ya Allah kayak tapi tanda hadisna, tanda jayatna. Wa man kana su'aluka man rabbuka fajibu Allah rabbi. Kau rahadi. Puna aku tanya sampai karang Allah Ta'ala. Engkau naik karang nu kau ini, engkau karang Allah Ta'ala karengku. Itu talqin dulu itu, telepon tempo dulu tapi tidak ada syariatnya. Makanya saya katakan talqin yang sebenarnya adalah orang yang mau mati itu ditalqinkan, dibacakan la ilaha illallah secara lemah lembut di telinganya. Murah nih Pak Mari caranya? Lanjut. Baik. Kemudian ada hadis lain. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang menjadikan kalimat terakhirnya dalam hidupnya, ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, napau dipacap bukan pau, dakhala jannah, maka pasti akan masuk surga. Bagaimana caranya supaya orang bisa menjadikan la ilaha illallah kalimat terakhir? Pacap bukan pau, harus ditalqini. Nah salah biasa terkelup pertama. Apalagi loh yang musir yang kunjung ganggu. Nih tapi boleh keluarga nyeman material loh. Nih eroh apa didatang ke bukan jauh tahu material lalu riolo. Apakah totoana, apakah bohena, orang yang dia cintai, orang yang dia sayangi. Nah itu
iblis datang menyerupai orang-orang yang dia cintai. Iblis, setan datang mengganggu orang yang mau mati ini, tapi menyerupai orang yang sudah meninggal dari keluarganya orang yang mau mati ini. Ya, ia biasa salah pinawan tuan, tua tarekat na Allah. Salah pinawangi, setan ang kiyo, na pinawangi, taliya pi malakul maut. Iya. Akhirnya kapinak-pinawang mo, mati ni kau diniri pacapukin na. Makanya berbicara tentang masalah urusan kematian ini, ya ini penting sekali memang untuk kita kaji dan kita pelajari. Dan itu lagi-lagi kembali kepada masalah akidah dan tauhid. Hadirin dan hadirat sekalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh ditukin doana. Pernah ngurang kilapa kuburu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma tsabbithu. Dan jangan menghadap ke kuburan berdoa, menghadap ke kiblat. Jadi teki pokoknya kiblat langsung menghadap kiblat semua. Itu yang disyariatkan. Walaupun sebagian ulama memberikan kelonggaran, boleh saja membelakangi kiblat karena Allah itu biar di belakang kiblat mendengar juga. Lain dia jadi karangan Allah, jadi karangan Allah. Kemudian selanjutnya pembahasan selanjutnya, ya, terkait dengan masalah orang yang sudah meninggal, yaitu mendoakan orang tua. Siapa yang mendoakan anak-anaknya? Anak-anak doakan ini. Riba ko sembaya lewat ngaji-ngaji sementara puasa ki bang tindro ki orang itu tuata doakan orang tuata. Apa doanya? Bisa menggunakan bahasa Konjo, bisa bahasa Bugis, bisa bahasa Indonesia, boleh bahasa Arab. Pada bahasa Arab nah, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ampunilah saya, ya Allah ampuni dosa kedua orang tua saya, ampuni dosa bapak dan ibu saya. Ya warhamhuma, sayangilah mereka berdua, berikan rahmatmu kepada mereka berdua, kama rabbayani shaghira, seperti halnya mereka menyayangi aku di waktu aku masih kecil. Terus menerus doa ini kita baca. Pertanyaannya, berapa kali kita baca minimal sehari semalam? Yang kurang ini baca nih doa ya selalu sebagai mari totoya. Ritala sana atau rimatena. Seorang ulama dari Mesir dan doktor, profesor di Universitas Al-Azhar Mesir, beliau mengatakan, punaniya seri anana, iya, punaniya seri umat Islam, anak dari kedua orang tuanya. Nah kirimkan doa yang menyentuh tuana, pilih manjiselo sibangi, maka anak itu adalah anak durhaka. Kalau dia hanya mengirimi doa orang tuanya 5 kali sehari semalam, maka anak itu adalah anak durhaka kepada orang tuanya. Kenapa durhaka? Tanda keseimbang pemajikin atau toata. Aku lagi sukses berhasil rekomendasi apa? Kita bisa menikmati masalah keindahan hidup di dunia karena pasal yang tahu tua. Kita hanya mengirimkan doa 5 kali sehari semalam, itu kurang dianggap sebagai anak durhaka. Acara mari berjati tak kalah saya ngasih tahu. Kalau rata penjauh pilih manjina kirimnya doa. Iya, tapi sembahyang. Berarti kita lupa itu atau dari bawah sembahyang. Anda sembahyang kita lupai. Setiap saat, setiap waktu kita kirimkan doa orang tua kita. Lewat ngaji-ngaji apalagi bulan Ramadan ini. Lewat isi sidaka, latin roki. Kapan saja, yang penting jangan 5 kali. Jangan 5 kali, karena 5 kali itu kan 5 kali sholat. Kan sholat itu bukan 5 kali sehari semalam. Yang sholat yang wajib itu adalah 5 kali sehari semalam. Tapi sholat itu banyak. Niat sembahyang taraweh, niat sembahyang witir sebelum kindro, niat sembahyang tahajud, qiyamul lail, niat sembahyang sunat 2 rakaat sebelum salat subuh, niat sembahyang jekne, niat sembahyang papakaraja masjid, tahiyatul masjid, ada salat isyraq, punalami terbit matahari, ada salat duha, ada salat sunnah lagi sebelumnya sesudah salat fardu. Banyak sholat, tapi yang diwajibkan hanya 5 kali sehari semalam. Ini maksudnya sama juga dengan sholat. Memang sholat itu banyak, tapi yang diwajibkan hanya 5 kali sehari semalam. Dosa kita pakai salah injo sembahyang subuh orang sarang ngiri isya. Tapi nyawa ringanna lebih bagus kalau dikerjakan. Iya. Bagaimana cara mempersingkat? Cara mempersingkat kan lakukan aku nih. Inai ku nendra leban nasalai selama 27 tahun. Sembahyang sunnahna sampulan rakaat selesai bangi. Ribokanna seorang rilekanna sembahyang paralua. Rakaat sebelum subuh, sebelum asar, sebelum lohar, sebelum sesudah duhur, sesudah maghrib, setelah isya.
10 rakaat atau 10 rakaat. 27 tahun tanpa nale bahasa lain ya semua sunnah. Andre patau? Tapi arti kupon rahasiana 5 menit ji aku sing kamu ki 21 tahun semua sunnah. Pasir rekidoi bagi umrah 2 rakaat sama dengan 100 kali lipat 100 rakaat 100.000 rakaat di tempat lain 100.000 rakaat iya 100.000 rakaat kita kerja 2 rakaat kita kerjakan salat sunnah di Masjidil Haram pahalanya sama dengan 100.000 rakaat di tempat lain hanya 5 menit sehingga mau bertambah umur tak 27 tahun tanpa minasere lampa miron rekan lampa miron baru 2 rakaat salat yang kita kerjakan di Masjidil Haram itu pun salat sunnah tapi umur kita seakan-akan sudah bertambah 28 tahun. Masya Allah, Allahu Akbar. Belum salat wajibnya, belum tawafnya, belum sa'inya, belum yang lain-lainnya. Maju dipinjau, semuanya dinilai 100.000 rakaat. Masya Allah. Makanya disinilah keistimewaan. Ya, kita berikhtiar, bersungguh-sungguh berikhtiar, mencari karunia Allah. Aboya dari halal karena Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mencari rezeki Allah. Niboya dari halal karena Allah tidak cukup, itu tidak cukup. Anda mana cukup? Yang terpenting adalah berdoa lagi. Berdoa lagi supaya kuliah apa? Kuliah masih kita pengali umrah dan haji. Apa doanya? Allahumma rzuqna ilal haramain. Ada di sini mau pergi umrah tahun depan? Semuanya mau? Saya mau tahu caranya? Mari kita berdoa. Iya. Mari kita berdoa. Allahumma rzuqna ilal haramain. Ayo ikut. Allahumma rzuqna ilal haramain. Saya ulangi, Allahumma rzuqna ilal haramain. Ya Allah, berikan saya rezeki agar saya bisa beribadah di dua kota suci Mekah dan Madinah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ini maksudnya. Kita baca setiap hari sambil lewat ngaji-ngaji, baca kita Allahumma rzuqna ilal haramain. Lakin baca kita Allahumma rzuqna ilal haramain. Tapi semuanya sunnah Allahumma rzuqna ilal haramain. Insyaallah Allah mungkin tuh. Kemudian setelah kita berdoa, memperbanyak berdoa, berusaha maki ya, mungkin ada yang bertani, ada yang berdagang, macam-macam usaha. Nah, berkat itu karena Allah. Maka pernah berusaha ya kibawan, tadi berdoa, maka biasanya susah. Iya, susah. Hadirin dan hadirat sekalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada namanya kekuatan doa. Iya. Terkait dengan masalah mendoakan kedua orang tua, lah kisah. Nia sere tua dikisahkan di dalam sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Ada orang tua meninggal, kemudian ternyata dikalupai dia anaknya. Tandre papa doang nyanyi, dia pokoknya tahu ya Allah kodong tandre papa cara apa konde, tandre papa yang kita wa, tandre pengajari. Materi manggil pun tahu anak bertahun-tahun di madena tandre sikali lebania anak nak papa dulu nyanyi papa doang nyanyi mau kesempatan. Nanti kamu ada apa doang nyanyi anaknya, nanya anaknya tali sembahyang. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak pernah mendidik anaknya di atas agama. Anda kasih sekolah di agamanya, sekolah pesantren, pertama di PPA. Ya pokoknya dia lupa pendidikan anaknya. Padahal penting ini pendidikan anak. Penting sekali. Mana gigit tentang di surga, anak tentang di neraka. Nah besok kita keberatangnya anak selalu. Nah besok. Makanya pada lampu kesembahyang di masjid, jangan lupa ayat juga anak. Nah sabinya telah lampu jadi penghalang selalu. Maka pun anak tentang di surga, tiang tamak lapun anak di surga. Pun nanti anak besok tetap anak kebalikannya. Ini kebalikannya. Jadi ini akhirnya kelengang puar hari kubur di lapun tahu-tahu apa dong. Selama berpuluh-puluh tahun, mati yang di lapun tahu-tahu gelap gulita di dalam kubur. Suatu malam tiba-tiba bercahaya kuburannya. Tepat cahaya kuburannya mengalahkan cahaya matahari. Maka dia bertanya kepada malaikat, "Ya malaikat, dari mana cahaya ini datang wahai malaikat?" Saking terangnya lapun tahu-tahu arahan. Iya, maka malaikat berkata, ada salah seorang anakmu. Nia seorang anakmu. Selama anaknya ia sebenarnya anaknya yang paling nuanu benci. Ia nya sikini nu sering barang-barang. Soalnya nya terpanggil ternyata ia nya lupa petunjuk hidayah dari kata ia nya terus doakan. Nah selama belajar agama.
Dari sanalah cahaya ini, dari doa anakmu yang kamu lupakan selama ini. Nah, jadi orang tua di sini harus adil kepada anak-anaknya. Harus adil. Jadi arak isi ngarah di kuburta, maka persiapkan doa itu melalui lisan-lisannya anak-anak. Dari lidahnya anak-anak. Pertama kita persiapkan ini, maka kita tidak boleh mengandalkan amalan pribadi. Amalan pribadi tak niat jaminan kepada terima kata. Tidak ada yang bisa menjamin. Kita aku jamin kalian kepada terima kata. Maka siapa tahu anak saya yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ibadahnya, diterima doanya, sehingga bisa menjadi sebab orang tuanya juga mendapatkan keselamatan cahaya di alam kuburan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selanjutnya dikatakan di sini, itu amalan yang bermanfaat untuk orang tua adalah bersilaturahim kepada keluarga dan teman-teman orang tua. Nai dia Allah nyelapun tau tuata, lebih si kabajiki, sahabat bajikna, sahabat akrabna, maka anaknya lanjutkan. Iya. Punya niat orang si kabajiki lalu dia Allah nyelapun tuata, kita lanjutkan sebagai anak. Untuk apa namanya pasambe tau tua. Secara singkat. Kemudian selanjutnya menjaga nama baik dan kehormatan orang tua. Jagai kehormatanna, nama bajikna tau tuata. Kemudian yang kelima, menunaikan janji-janji yang pernah diucapkan oleh orang tua. Kalau ini ada mana janji itu apa lagi kita laksanakan. Iya. Kemudian selanjutnya mengumrahkan atau menghajikan orang tua yang belum berhaji atau umroh. Iya. Diumrahkan, kiumrahkan itu tuata atau dihajikan itu tuata yang belum pernah haji atau belum pernah umroh. Maka suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, orang tua saya sudah meninggal. Bolehkah saya mengumrahkan atau menghajikan orang tua saya yang sudah meninggal?" Rasulullah mengatakan silahkan hajikanlah, umrahkanlah orang tuamu yang sudah meninggal. Tapi syarat mengumrahkan orang tua harus ki umrah dulu. Jadi pengalaman tentang umrah tawa, biasanya itu program travel 2 kali umrah. Sekali untuk kalenta. Jadi member menjual lampu kisah dengan umrah, tapi kalian untuk kalenta untuk tawata. Ini adalah kita dahulukan. Punarwana mati ini adalah kita dahulukan. Apakah bapak taralo atau amat taralo? Itu namanya umrah badal. Ya, boleh anak yang mengumrahkan orang tuanya. Jadi umrah pertama, misalnya dari Jakarta kita berangkat menuju ke Jeddah, sampai di Yalamlam di atas pesawat. Beberapa menit sebelum sampai di Bandara Jeddah King Abdul Aziz, bandara internasional, maka biasanya kru pesawat akan mengumumkan bapak-bapak, ibu-ibu yang akan melaksanakan ibadah umrah. Ya, sekitar setengah jam lagi kita akan memasuki daerah Yalamlam. Bagi bapak ibu yang akan melaksanakan ibadah umrah, silakan berpakaian ihram dari sekarang. Dan nanti akan kami informasikan apabila sudah masuk di tempat mikot untuk memulai umrah. Nah, tapi itu tempat mikot, nah mungkin isi pesawat Kru pesawat menyampaikan, bapak-bapak, sekarang kita sudah berada di daerah Yalamlam. Silakan memulai niat umrah dari tempat ini. Niat lagi, labbaik Allahumma umratan. Saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah untuk mengumrah. Niat mana karena Allah Ta'ala. Niat tanta karena Allah Ta'ala untuk laksanakan ibadah umrah mari kita ya Allah. Yang nyebutkannya. Berarti ihram kimpin jamaah tidak bisa lagi dibuka-buka kecuali setelah selesai tawaf, selesai salat di belakang makam Ibrahim, minum air Zam-Zam, selesai sa'i, kemudian pergi cukur tahallul. Barulah setelah selesai tahallul, barulah kullah dibongkar ihramnya. Ini. Kemudian mukuangi atau membara ada lagi pengumuman dari travel dalam setengah umrah kedua, tapi kalian untuk kita untuk umrah badal orang tua. Ya ini. Jadi kita bisa umrahkan. Jadi umrah dulu hari pertama umrah untuk kita. Kemudian yang kedua umrah untuk alhamdulillah jamaah yang saya bawa di umrah Ramadan kemarin itu berangkat akhir Sya'ban, kemudian pulang di Saban dari Madinah, 7 Ramadan, 7 kali tarawih, 7 kali puasa kita dapat di Saudi Arabia. Kita memimpin 7 itu salat tarawih dan puasa. Ada yang 5 kali umrah, ada yang 3 kali, beda-beda. Iya, kenapa? Karena lohai keluarga mati mau nawakili. Itu hadiah istimewa. Kira-kira pun mati menyuai tuatan yang umrahkan ni. Nanti lewat kihauan toh. Kalau umrahkan gitu mau mati ki. Senang. Kira-kira tuatan di umrah.
pasti ramai karena tiba-tiba dia mendapatkan cahaya. Dari mana ini? Saya dapatkan ini kemuliaan ya Allah. Aku niat anak nu kama saya mengurangi kok. Niat anak nu mengurangi kok. Iya nih anak nu murahkan kok misalnya. Masalah juga haji. Kalau masalah haji, orang yang bisa menghajikan orang tuanya adalah anaknya yang sudah haji. Haji kalau misalnya tahu nggak? Kan bisa berangkat langsung. Kalau ada yang mau menaiki ibadah haji tahun ini bisa berangkat langsung tanpa antri. $1.700 langsung berangkat. $1.700 275 juta. Iya, tanpa antri langsung. Bisa mendaftar lewat saya juga di travel saya, langsung saya proses. Iya. Besok hari Senin langsung pergi ambil paspor. Tapi $1.700 yaitu 275 juta. Tapi tidak antri insya Allah. Iya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, selesai masalah umroh. Kemudian selanjutnya yaitu bersedekah atas nama orang tua yang meninggal. Ya sedekah kiri masih anak biu-biu apa kiri miskin. Teki lagi tengah saya pernah sedekah kita mesti kita kan kalenta. Sedekah kita mesti. Kira itu tua atas sedekah kira bilang asal saya itu niatkan tuh bilang asal tua atas. Ini talamu dari Pesamarang. Di Pesamarang ini masih supaya lalai saudara masih Pos penyumbangan ini, insya Allah sampai pahalanya. Apalagi kalau anaknya lakukan. Pernah melakukannya jelas otomatis sampai pahalanya kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Iya. Kemudian melunasi semua hutang-hutang mereka, ini sudah ya dibahas. Membayarkan hutang puasa Ramadan. Jadi pernah mati atau tohata, sebelum mati atau tohata kita dengar sikura kalata. Berapa kodoknya, berapa hari puasa ditinggalkan. Maka berarti anak nanjak wajib membayar kalau anak tuan, anak membayar, anak puasa. Berapa hari ya harus di. Tapi kecuali kalau orang tua itu masih mampu berpuasa namate, maka pun seumpamana tua mimo atau mimo memang sudah secara fisik sudah tidak bisa lagi berpuasa, hendak tuh anak kuliah mimo puasa, maka difidiakan, dibayarkan fidyah, ya dibayarkan fidyah. Hadirin dan hadirat sekalian yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yaitu melaksanakan nazar tinjana. Pernah lebat tinja atau harta wajib ditunaikan, pernah terpenuhi ini. Pernah tanda terlaksana di tinjana maka tanda wajib. Tapi ingat, tinja atau nazar yang dibolehkan untuk dibayar adalah tinja yang syar'i, nazar yang syar'i. Misalnya punna Kurabi salo pala pasang Allah raja, pala pasang haji, la karoba. Ternyata Ramadan ini mati. Padahal atinjai kepuna lapas Allah raja salo la karoba. Maka berarti tanda nawajib itu. Tanda nawajib ki bayar tinja nasa anda narapi talasa sehingga narapi atau pakarwang. Maka benar ki pakarwangi, marahin hukum dan tabai. Boleh kita berkurban, kemudian orang tua kita yang sudah meninggal diikutkan dalam niat. Dipapinangi dalam niatnya, sehingga juga dia juga mendapatkan pahala kurban. Ya, misalnya pun anak tua atau iya, punna bunting bayi mangken nela pun anakku atau cucuku, salah pokoknya cuma di kuburan dari sombaya atau dalam ritiro. Atau dalam penjari kuburan Sultan Hasanuddin Rigwa, kuburan Tuan Salama Karigwa Syekh Yusuf itu haram dilakukan karena itu musyrik. Iya, tapi pun masalah kalau sedekah, la sumbayang, la puasa, la nyumbang, la karoba, la nyambalnya itu boleh dilakukan karena itu syariat Islam. Bagaimana pun terlanjur niamo? Misalnya dalam pokoknya pokok era saya. La nyamballa si kaji bembe punna bunting bayi-bayi anakku. Ternyata bunting bayi-bayi itu aja anaknya. Tapi ternyata tanda pada laksanakan itinja anak mate. Tanda na wajib pinjamannya. Tapi kun lagi atau di pesantren sebagai pasambena. Tetap dilaksanakan tapi bukan di tempat kesyirikan, tapi di tempat yang dibolehkan. Ya, atau punna gasimangkan di cucungku nasaban tangan di rumah sakit, maka lepakan dengan Jumat.
Itu wajib dilakukan. Itu ada namanya nazar yang syar'i, ada nama nazar yang syirik. Nazar syar'i silakan dilakukan, nazar syirik jangan dilakukan, haram dilakukan. Bahkan dosa itu ialah putra atau pernah dilakukan. Iya. Kemudian selanjutnya yaitu mensiarai kuburannya. Apa kisiarai kuburannya? Tapi kita tentukan ini. Kayak itu sama dari kampung-kampungnya, nasiarai kuburan atau anak pinruan ji. Sebelum masuk Ramadan dan setelah selesai Ramadan. Atau itu lapas mineral lapas raja. Kita lunji. Tidak ada batasnya Bapak Ibu. Siaran kubur itu mana boleh Jumat-Jumat. Bahkan Rasulullah itu Sabtu-Sabtu pergi ke pemakaman Baqi siaran kubur dan pergi ke Masjid Kuba melaksanakan salat apa namanya? Salat sunnah di sana. Setiap hari Sabtu. Ini, jadi jangan dibatasi siaran kubur itu nanti engkau siaran sebelum Ramadan, siaran di salahin Ramadan. Tidak. Tidak. Siaran kubur itu kapan saja ada waktu silakan lakukan. Jangan ditentukan waktunya. Kalau ditentukan waktunya itu bid'ah. Tidak, karena Nabi tidak pernah menentukan waktunya. Kapan saja Rasulullah ada kesempatan, maka beliau langsung melakukan siaran kubur. Apalagi, yaitu ini yang jarang dilakukan. Sebenarnya ini ada yang beberapa yang saya tulis, yaitu melakukan hibah atau wakaf. Misalnya ini tampak namanya tatuata, luar mangka di, nanti kejar penti masigi, kayak gitu yang hibahkan ini. Tapi atas nama orang tua. Kalau terjadi di kota-kota ini semakin banyak masjid, masya Allah. Di lorong-lorong di dalam kota Bulukumba itu pede lohe masigi. Iya, lohe masigi. Entah sana lo punya masigi. Ternyata setelah saya tanya, oh hibah. Anak-anak berinisiatif untuk napasarengi tanah-anak niat tahu marengan ambangun masigi. Menyumbang tapi kenyar masigi tanah. Menyumbang tapi boleh bantuan berupa bahan-bahan. Totohanan apa bangunan masigi. Itu boleh. Maka pernah lama ingat haji atau umrah Bapak Ibu sekalian, masuk di Museum Al-Quran. Pertama kirim Museum Al-Quran. Pada sulah makin dari Museum Al-Quran, nah tawari punya di petugasnya. Iya hibah Al-Quran hibah atau wakaf. Maksudnya suruh kembali Al-Quran, dibayarin ke sigura reala, misalnya 50 real balina bilang sa menjual Al-Quran, lepas dapat tamakkan pinjana di rak-rak Al-Quran di Masjidil Haram. Nggak boleh kunjung. Jadi naik kunjung yang baca, nggak pakai pahala, atau karena sabab namanya wakaf Al-Quran. Jadi ada namanya wakaf Al-Quran. Ya. Jadi misalnya ni atau matiin tamu, sabab loh sampai angkat tangan, amaliki Al-Quran, lampak kisah yang nyetan Al-Quran. Nah macam ni. Atau pertama di masjid, atau kisah yang guru-guru TPA, atau pesantren. Kita melihat siapa? Kita yang beli, tapi hibah untuk orang tua. Ini namanya, ya ini luar biasa pahalanya. Luar biasa pahalanya pun kita menghibahkan Al-Quran atau mewakafkan Al-Quran. Masya Allah. Sebenarnya saya ingin berlama-lama, namun waktu yang membatasi kita, karena ada juga yang ikut di mobil, staf kecamatan, atau kota, atau yang ku boleh iri rebala di Bali berikan kisah, ia sampai bel dan telepon. Tapi ku sengaja ku bungkara, nalangira ceramah langsung namatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.